Halo sahabat Radio Askara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi, saya Lina Puspitaningsih menemui Anda dalam acara favorit kita, Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Topik penting untuk kita hari ini adalah bertemu Yesus. Ini adalah sebuah kesaksian dari Pendeta Freddy Makitan tentang bagaimana beliau mulai menjadi pengikut dan murid Yesus yang sesungguhnya. Sebuah perubahan hidup yang istimewa yang beliau alami sejak masih remaja, seorang muda belia. Pasti kisah ini akan sangat menarik untuk disimak. Dan setelah itu, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Sudah Kutemui, disampaikan oleh Ria Rahamis. Oke, inilah kisahnya diceritakan langsung oleh Pendeta Freddy Makitan sendiri. Selamat menikmati. Kawan, iya, saya memang seorang beragama Kristen karena lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Dan memang keturunan keluarga kami dari kakek nenek bahkan sebelumnya adalah keluarga-keluarga Kristen. Namun saya tidak pernah mengerti kehidupan atau iman Kristen itu. Saya tidak pernah punya Alkitab apalagi membacanya. Ke gereja untuk ibadah minggu, ya beberapa kalilah seingat saya tanpa kesan apapun. Suatu hari di awal tahun 1976, ada seorang pemuda yang menjual buku-buku Kristen, door to door. Ditaruhnya buku-buku itu di sebuah tas yang dijinjingnya. Singgah ke rumah saya menawarkan buku-buku yang dijualnya itu. Ya, iseng saja saya melihat-lihat buku itu tanpa bermaksud untuk membeli. Tapi saat itu saya tertarik kepada salah satu buku yang cukup tebal, yang berjudul Sejarah Kerajaan Allah. Ini pertama kali saya dengar dan berpikir, kok ada kerajaan Allah ya? Lalu timbul rasa ingin tahu, seperti apa kerajaan Allah itu? Ada di mana kerajaannya itu? Sejarahnya bagaimana dan seterusnya? Maka saya beli buku itu. Saya baca sampai selesai. Ternyata ceritanya dimulai dari penciptaan dunia. Pemusnahan manusia dengan air bah karena dosa manusia. Juga tentang tokoh Nuh, Abraham, Musa, dan lain-lain, ada banyak. Semua kisah itu di dalamnya selalu berbicara tentang Allah. Dalam kehidupan orang-orang tertentu, orang-orang tersebut, tokoh-tokoh itu. Dan juga tentang kehidupan bangsa Israel. Mulai dari Mesir sampai ke Kanaan atau Palestina di Timur Tengah. Menarik sekali. Karena saya memang tidak pernah membaca Alkitab, jadi memang saya merasa benar-benar sedang membaca sebuah buku sejarah. Seperti membaca sejarah kerajaan Sriwijaya misalnya, kerajaan Mojopahit dan lain-lain. Belakangan baru saya tahu semua itu tertulis dalam Alkitab. Tetapi membaca buku ini menimbulkan dan mendorong saya untuk selalu menantikan orang muda yang sebagai penjual buku Kristen yang datang ke rumah saya waktu itu. Mulailah saya membeli buku-buku Kristen lainnya dan membaca semuanya sehingga pengetahuan saya bertambah. Meskipun saya baru berijazah sekolah menengah atas. Ya, saya sempat kuliah beberapa tahun tapi terputus. Kemudian mungkin mulai dari akhir tahun 1976 saya sering sakit dalam waktu beberapa bulan lamanya. Sakitnya macam-macam, sehingga sangat mengganggu saya dalam pekerjaan tetap saya yang baru saja berlangsung 2 tahun.
Di masa ini saya mulai menemukan adanya siaran-siaran rohani Kristen yang dipancarkan melalui FABC, Far East Broadcasting Company, yang disiarkan dari Metro Manila, Philippines. Memang saya sudah lama menjadi seorang pendengar radio umumnya, misalnya Radio Australia, Radio Netherlands, BBC London, dan lain-lain. Zaman itu hanya ada radio-radio shortwave, radio-radio internasional yang berjarak jauh. Dan bersamaan dengan itu saya terus membaca buku-buku Kristen, mendengar program-program radio Kristen. Saya pun mulai tertarik dengan kaset-kaset lagu rohani, lagu-lagu gerejawi. Saya selalu membeli kaset-kaset lagu rohani, ya zaman itu baru ada kaset. Setiap kali keluar kaset lagu rohani yang baru pasti saya beli. Ya, tentu saya juga sudah membeli Alkitab dan mulai membacanya sedikit demi sedikit pada masa-masa itu. Rupanya semua hal yang terjadi itu secara perlahan-lahan dan secara bertahap menyiapkan pikiran dan hati saya untuk sampai kepada suatu peristiwa yang amat bersejarah dalam hidup saya. Suatu ketika, saya lupa tanggal dan harinya, namun saya yakin itu terjadi di bulan Maret atau April tahun 1977. Kira-kira setahunlah sejak saya mulai tertarik membaca buku Sejarah Kerajaan Allah yang saya ceritakan di awal tadi. Nah, di pagi itu sebelum saya berangkat ke kantor, di ruang tamu rumah kami, saya duduk sendirian mendengarkan siaran radio rohani yang selalu berisikan khotbah singkat. Acara itu adalah acara dari FABC Manila, dan acaranya berjudul Siaran Bukit Baitani. Khotbah pagi itu berbicara tentang dosa manusia, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut, tentang pengampunan Tuhan, serta pertobatan manusia yang harus dimulai dari sekarang. Dan di akhir khotbah radio yang disampaikan oleh pendeta, saya ingat namanya, Pendeta G.F. Palit. Di akhir khotbahnya itu ada iringan sebuah lagu dengan permainan piano. Saya masih ingat lagunya tapi lupa kata-katanya. Dan sementara lagu itu berkumandang, beliau menantang para pendengar radio di pagi itu. Pendeta Palit berkata kurang lebih seperti ini, ia masih ada dalam memori saya. Saudara yang sedang duduk di sisi radio, apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara? Inilah saatnya bagi saudara. Herannya, beliau terus mengulang-ulang kalimat yang sama ini seakan menantang saya pribadi untuk segera membuat keputusan. Saya akhirnya jadi sadar bahwa yang sedang duduk sendirian di sisi radio di ruangan itu hanya saya sendirian, ya memang tidak ada orang lain. Kalau begitu, siapa lagi kalau bukan saya yang sedang ditantang oleh pendeta Palit ini supaya saya mengambil keputusan? Wah, hati saya hancur perlahan-lahan, menyadari semua dosa saya dan menyadari pengampunan kasih Allah serta keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tak tertahankan lagi air mata mulai menetes di pipi, saya menangis. Akhirnya, saya switch off radio saya dan langsung masuk ke kamar saya, berlutut di depan tempat tidur dan berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Saya meminta ampun atas segala dosa saya, lalu mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, dan berjanji untuk memulai suatu hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Inilah hari pertobatan saya dan hari keselamatan saya oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dan karena memang sudah waktunya saya harus berangkat ke kantor yang berjarak 9 km dari rumah saya, dan saya masih harus menunggu angkutan kota. Maka saya terburu-buru pula berkemas dan segera keluar dari rumah. Herannya, saya merasakan adanya angin sepoi-sepoi yang terasa jauh lebih sejuk dari biasanya
yang begitu-begitu saja. Burung-burung yang kelihatan jauh lebih banyak dari biasanya juga menari-nari, berkicau di semua pohon di sekeliling rumah saya. Jadi saya merasakan seakan-akan seluruh alam seakan bergirang ria menyambut saya sebagai seorang anak yang terhilang yang baru kembali ke rumah bapaknya. Ya, inilah hari permulaan suatu hidup yang baru, suatu babak baru dalam hidup saya. Saya mulai menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya, menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang murid Yesus. Yes, this is my story. My special story of salvation in Jesus. Oke sahabat, demikianlah kisah perubahan hidup seorang pemuda yang bernama Freddy Makitan, 46 tahun silam. Wow, sekarang ini beliau adalah seorang narator tetap dalam acara kita Kata dan Nada. Ya, betapa indahnya menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, sekaligus sahabat Yesus, Sang Juru Selamat dan Tuhan kita. Saya percaya Anda juga punya pengalaman yang istimewa bersama Tuhan Yesus, walaupun dalam cerita yang berbeda. Oke, saya segera menghidangkan sebuah lagu yang juga diciptakan oleh Pendeta Freddy Makitan dan disampaikan oleh Ria Rahamis. Judulnya, Sudah Kutemui. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri sampai jumpa lagi di minggu depan di edisi berikutnya Kata dan Nada. God bless you all.
serahkan dalam kuasa-Nya. Apa yang diberikan cukup bagiku, sebab senangku bukan dari dunia. Gunung dan lembah selalu ku jalani, duka dan senangku silih berganti. Namun Yesus selalu nampak bagiku. Oh, betapa indah kasih Tuhanku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.